5321. Pemilik mata raksasa itu beberapa ratus ribu zang jauhnya dari Yang Kai. Pada jarak seperti itu, bahkan jika kekuatannya luar biasa, akan sulit baginya untuk sepenuhnya memahami situasi Yang Kai di bawah isolasi kolam naga. Dia hanya bisa merasakan bahwa gerakan Yang Kai tidak kecil. Bocah kecil ini masih belum menerobos. Pemilik mata raksasa itu agak bingung. Setelah sekian lama, dia telah menelan begitu banyak kekuatan kolam naga, namun dia masih belum bisa menembusnya. Jelas bahwa bakat junior ini sangat buruk. Namun, untuk bisa bertahan begitu lama, temperamen anak kecil ini cukup luar biasa. Dia menghela nafas. Temperamennya luar biasa, tetapi jika bakatnya tidak cukup tinggi, itu tidak masalah. Lupakan saja, dia hanya akan pergi lebih dalam. Apakah dia benar-benar akan menemukan masalah dengan Yang Kai hanya karena dia terganggu? Pemilik mata raksasa itu juga tidak mau membantu. Terobosan klan naga terutama bergantung pada diri mereka sendiri, jadi orang luar tidak bisa membantu mereka. Dengan pemikiran ini, dia diam-diam turun 100.000 zang sebelum akhirnya tidak dapat merasakan gerakan apapun dari atas. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian, tubuh Yang Kai telah bertambah panjang hampir 1000 zang, dan sekarang dia memiliki tubuh naga sekitar 6000 zang. Jika tubuh naga 5000 zang adalah alam naga kuno, sebanding dengan ras manusia yang baru dipromosikan ke Open Heaven Orde ke-8, maka tubuh naga 6000 zang berarti Yang Kai telah membangun pijakan yang kuat di alam ini. Hanya dalam 2 bulan, fisiknya telah tumbuh sepanjang 1000 zang, sesuatu yang bahkan klan naga tidak bisa bayangkan. Jika pertumbuhan klan naga bisa begitu cepat, siapa yang tahu berapa banyak naga kuno dan naga ilahi yang akan lahir sejak zaman kuno. Yang Kai baru saja menelan terlalu banyak kekuatan kolam naga. Sejumlah besar kekuatan kolam naga ditarik oleh segel matahari dan bulan dan ditelan ke dalam tubuhnya. Kekuatan yin dan yang terbakar berubah menjadi batu gerindra, memungkinkan Yang Kai untuk menyaring dan menyerapnya dengan lebih mudah. Ini adalah alasan mendasar untuk pertumbuhannya yang cepat. Namun, Yang Kai juga bisa merasakan bahwa semakin dia maju, semakin sulit untuk ditingkatkan. Ketika dia pertama kali datang ke sini, ukuran tubuhnya dapat meningkat beberapa lusin zang sehari, tetapi sekarang kurang dari 10 zang sehari. Pertama, Dragon Vein miliknya menjadi lebih murni, dan kekuatan Dragon Pond yang sama tidak akan meningkatkan kekuatannya sebanyak sebelumnya. Kedua, kekuatan kolam naga menjadi lebih tipis. Tidak peduli seberapa kaya kekuatan kolam naga, itu tidak akan mampu menahan hiruk-pikuk melahapnya. Kali ini, sebelum kekuatan kolam naga benar-benar mengering, Yang Kai merasa bahwa itu jauh lebih tipis dari sebelumnya, jadi dia terus turun lebih dalam 100.000 zang. Pemilik mata raksasa itu kembali terganggu dan memutar bola matanya. Apakah ada akhir untuk ini? Apakah junior ini sengaja menentangnya? Tak berdaya, dia hanya bisa menjauh lagi. 2 bulan kemudian, dia sekali lagi merasakan gerakan di atasnya. Jelas, junior ini telah bergerak lagi. Pembuluh darah di dahi tuan mata raksasa itu menonjol saat dia menahan amarahnya dan terus menghindarinya. Jika ini terjadi lagi, aku akan memberimu pelajaran. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. 2 bulan kemudian, master mata raksasa itu mendongak, tetapi bukannya menunjukkan kemarahan, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia sekali lagi memperhatikan gerakan di atasnya. Dia sebelumnya mengira bahwa gangguan itu disebabkan oleh junior yang menggunakan metode kuno untuk meredam garis keturunannya, tetapi sekarang sepertinya ada sesuatu yang salah. Setelah sekian lama, jika dia bisa menerobos, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Jika dia tidak menerobos, junior ini akan meledak di bawah kekuatan kolam naga, jadi bagaimana dia bisa terus turun? Mencurigakan, dia menarik auranya dan diam-diam terbang ke atas, bersiap untuk melihatnya. Pada saat yang sama, Yang Kai terganggu, menggunakan segel matahari dan bulan untuk melahap kekuatan kolam naga sambil memahami prinsip waktu. Prinsip waktu di sekitarnya melonjak, membuat tubuh naganya terlihat seperti mimpi. Alasan mengapa dia turun setiap 2 bulan terutama karena Yang Kai juga merasa bahwa tindakannya menyebabkan masalah bagi naga besar dan naga muda. Kekuatan kolam naga sepertinya mengalir dari bawah ke atas. Jika dia melahap kekuatan kolam naga dan mengeringkannya, naga besar dan naga muda di atas tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Karena itu, ketika dia menyadari bahwa energi kolam naga di sekitarnya menjadi lebih tipis, dia mulai turun 100 zang lebih dalam. Jika dia ingin makan daging, dia harus meninggalkan beberapa tulang dan sup untuk orang lain. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia menerobos ke alam naga kuno, dan setelah sekian lama, dia mendapatkan cukup banyak. Belum lagi tubuh naganya telah meningkat hampir 2000 zang,
sekarang sekitar 6.700 zang, dan prinsip waktunya juga telah meningkat pesat. Yang Kai samar-samar merasa bahwa jika dia bekerja lebih keras, dia akan mampu menembus ke tingkat berikutnya dalam prinsip waktu. Pada saat itu, prinsip waktunya akan berada di tahap ketujuh, mendahului pahlawan yang luar biasa. Namun, saat dia sedang berkonsentrasi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan yin yang di tubuhnya, milik Burning Shine dan Nether Glimmer, dengan cepat melemah. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyadari bahwa kedua kekuatan ini akan segera habis. Saat itu, kakak Huang dan kakak Lan telah menyuntikkan energi masing-masing ke dalam tubuhnya, dan selama beberapa tahun terakhir, mereka telah membangunkan dan memurnikan garis keturunannya beberapa kali. Sekarang setelah dia tiba di kolam naga, mereka terus-menerus berkumpul. Bagaimanapun, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dia miliki, jadi pada akhirnya akan habis. Yang Kai telah siap secara mental untuk ini, tetapi dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Yang Kai tidak kecewa. Jika bukan karena penggiling yang terbentuk dari kekuatan Yin Yang, dia tidak akan mampu memperbaiki kekuatan kolam naga begitu cepat bahkan jika dia bisa menahan sejumlah besar energi dari kolam naga. Sekarang, dia sudah mendapatkan cukup banyak manfaat. Sebelum memasuki kolam naga, tubuh naganya hanya sepanjang 3.500 zang. Hanya dalam waktu singkat, tubuh naganya telah mencapai 6.700 zang, dan bahkan pembuluh naganya menjadi sangat murni. Apa yang membuat Anda tidak puas? Pada akhirnya, kekuatan eksternal masih merupakan kekuatan eksternal. Kekuatan yang membara telah meletakkan dasar yang kuat untuknya, jadi seberapa jauh dia bisa berjalan di kultivasi Dragon Vein di masa depan terserah padanya. Seiring dengan melemahnya energi Burning Shine dan Nether Glimmer, batu kilangan tak terlihat di tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang Kai dengan cepat merasakan tekanan. Sebelumnya, dengan batu giling ini, tidak peduli berapa banyak energi kolam naga yang dia telan, itu akan dengan cepat dihancurkan, tetapi sekarang itu tidak mungkin lagi. Setelah menelan terlalu banyak, dia dengan cepat merasa kembung. Yang Kai bahkan curiga jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan meledak dan mati. Klan naga telah menjaga wilayah mereka sendiri sejak awal, dan ini juga alasan mengapa kekuatan kolam naga menjadi lebih padat semakin jauh mereka turun ke bawah, tetapi bahkan jika mereka bisa menyerapnya, mereka harus bisa memperbaikinya. Setiap klan naga yang memasuki kolam naga akan menemukan batasnya. Tidak seperti Yang Kai, yang mengandalkan kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer untuk melindungi tubuhnya, tubuh naga besar yang panjangnya hanya 3.500 zang berani melakukan perjalanan lebih dari 1 juta zang. Kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer di tubuhnya menurun dengan kecepatan yang sangat cepat, mungkin karena itu sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Setelah Yang Kai menyadari hal ini, kedua kekuatan itu menghilang tanpa jejak. Yang Kai dengan cepat menyingkirkan segel matahari dan bulan. Meski begitu, dia masih merasakan sedikit tekanan. Kekuatan kolam naga, yang awalnya merupakan suplemen yang bagus untuknya, sekarang menunjukkan warna aslinya, menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam dan mengaktifkan vena naganya untuk melawan. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai memutuskan untuk maju. Namun, saat dia membuka matanya, dia terkejut. Dua mata raksasa di depannya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Orang harus tahu bahwa tubuh naga Yang Kai sekarang panjangnya 6.700 zang, dengan ukurannya saat ini, membuatnya terlihat besar, jadi tentu saja dia tidak kecil. Prestise naga langsung menyebar dan Yang Kai hampir menyerang dengan cakarnya. Pada saat kritis ini, Yang Kai berhasil menahan diri karena dia melihat kepala naga besar di depannya. Melihat ke belakang, tubuh naga yang panjang tampak meregang selamanya. Dalam sekejap, Yang Kai menentukan bahwa ini adalah naga ilahi. Selain itu adalah naga kuno yang sangat kuat. Tubuhnya hampir belasan ribu zang. 5.000 zang adalah naga kuno, 10.000 zang adalah naga ilahi. Dalam sekejap, Yang Kai mengenali identitas pihak lain, Senior Fu Guang. Ketika dia menjadi tamu di sarang Phoenix Huang Xiniang, Yang Kai secara khusus bertanya padanya tentang situasi klan naga. Itu bukan semacam informasi rahasia, jadi Huang Xiniang tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Menurut Xiniang, klan naga sekarang memiliki naga ilahi, patriark klan naga saat ini. Seharusnya ada lebih dari selusin naga kuno, tetapi kebanyakan dari mereka berkultivasi dan tidak terlihat di manapun. Orang yang mengatur urusan klan naga di Northern Pass adalah 3 naga kuno yang pernah Yang Kai temui sebelumnya yang juga merupakan tetua klan naga. 3 naga kuno sangat tua dan memiliki kekuatan yang luar biasa,
tetapi mereka telah kehilangan semua harapan untuk maju ke alam naga ilahi. Dengan kata lain, kekuatan mereka saat ini adalah batas mereka dan tidak ada kemungkinan mereka maju lebih jauh. Namun, di antara klan naga, ada kemungkinan naga kuno bisa maju lebih jauh dan menjadi naga ilahi. Yang paling dekat dengan langkah ini adalah Fu Guang. 5.000 tahun yang lalu, Fu Guang telah mencapai batas naga kuno dan memasuki kolam naga untuk berkultivasi di pengasingan. Menurut Xin Yang, seseorang seperti Fu Guang akan menjadi naga ilahi atau mati karena usia tua di kolam naga, membiarkan kekuatan naganya mengalir ke kolam naga untuk generasi mendatang. Tanpa tekad seperti itu, naga kuno yang telah mencapai batasnya tidak akan dengan mudah memasuki kolam naga. Sejak zaman kuno, naga kuno dari klan naga yang tak terhitung jumlahnya telah mati di kolam naga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengambil langkah maju menjadi naga ilahi. Ada desas-desus bahwa di kedalaman terdalam kolam naga, ada banyak tulang naga yang terkubur. Tentu saja, Xin yang berasal dari klan Phoenix, jadi dia tidak terlalu jelas tentang masalah ini, tetapi karena semua orang tinggal bersama di Northern Pass, itu normal bagi mereka untuk memiliki pemahaman satu sama lain. Fu Guang telah berkultivasi dalam pengasingan di kedalaman kolam naga selama 5.000 tahun, jadi tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya, hanya yakin bahwa dia belum mati. Lagi pula, 5.000 tahun bukanlah apa-apa bagi klan naga yang berumur panjang. Lupakan 5.000 tahun, bahkan 50.000 tahun mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Setiap kali kolam naga dibuka, meskipun generasi muda klan naga telah masuk, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki lokasi Fu Guang untuk menyelidiki, jadi mereka tidak tahu apakah retretnya berjalan lancar. Namun, tidak muncul selama 5.000 tahun jelas bukan perjalanan yang mulus baginya. Di tempat yang begitu dalam di kolam naga, naga kuno yang dekat dengan alam naga ilahi tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak menebak identitasnya? Ini adalah naga putih, seluruh tubuhnya seputih salju. Bahkan di kedalaman kolam naga, tidak mungkin menyembunyikan kecemerlangannya yang murni. Pihak lain tidak memancarkan prestise naga, tetapi hanya ditatap oleh sepasang mata naga memberi Yang Kai sedikit tekanan. Sumber pihak lain sedikit lebih lemah darinya, tetapi garis keturunannya lebih kuat. Fu Guang sedikit mengangguk, aneh, kamu berasal dari keluarga mana? 5322. Dalam Northern Pass, klan naga dibagi menjadi 3 keluarga, Fu, Su, dan Ji. Garis keturunan mereka juga diturunkan melalui 3 keluarga ini. Yang mengejutkan Fu Guang adalah dia tidak bisa merasakan aura darah 3 keluarga dari junior ini. Apalagi jika dia tidak salah, ini adalah pertama kalinya dia memperhatikan junior ini. Pihak lain harus menggunakan metode kuno untuk meredam garis keturunannya, yang berarti dia belum menjadi naga kuno. Namun, sekarang setelah dia melihatnya dari dekat, dia bisa melihat bahwa pihak lain sudah menjadi naga kuno yang tingginya hampir 7.000 zang. Hanya dalam 1 tahun yang singkat, peningkatan kekuatan tidak terbayangkan. Bahkan seseorang yang berbakat seperti dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada klan naga yang tumbuh begitu cepat. Ini benar-benar melampaui pemahaman klan naga. Saat dia mengajukan pertanyaan ini, Fu Guang secara tidak sengaja melirik 2 cakar naga Yang Kai. Ketika segel matahari dan bulan muncul barusan, dia telah melihatnya dan tahu bahwa pertumbuhan dan konsumsi kekuatan kolam naga junior ini pasti ada hubungannya dengan kedua segel itu. Melapor ke senior, aku bukan klan naga dari Northern Pass. Karena dia yakin pihak lain adalah Fu Guang, Yang Kai tidak perlu takut. Paling tidak, pihak lain tidak akan menyerangnya tanpa alasan. Bukan klan naga dari Northern Pass. Fu Guang sedikit terkejut, kamu datang ke sini dari luar untuk mengakui leluhurmu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Bocah kecil ini terlahir sebagai manusia dan cukup beruntung untuk memperbaiki sebagian dari sumber klan naga, dan garis keturunannya dimurnikan ketika dia dipromosikan menjadi naga kuno. Petik 2. Fu Guang bahkan lebih terkejut, ras manusia. Kabut tua itu benar-benar membiarkanmu turun. Petik 2. Dia jelas tahu kekeras-kepalaan naga kuno itu. Kolam naga adalah dasar dari klan naga, dan selain klan naga berdarah murni, siapa lagi yang memiliki kualifikasi untuk menginjakkan kaki di sini? Tapi sekarang, seorang manusia telah benar-benar memasuki kolam naga, tidak diketahui mengapa. Mengangguk sedikit, dia berkata, terlepas dari apakah kamu berasal dari ras manusia atau tidak, garis keturunanmu sekarang murni, jadi kamu dapat dianggap sebagai klan naga, dan naga kuno pada saat itu. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melirik Yang Kai dan bergumam dalam hatinya, sumber naga emas. Selain itu, tampaknya sumber naga emas ini sangat kuat. Jika saya tidak salah, itu pasti sumber naga emas yang hilang.
Petik 1. Tidak heran beberapa Foge tua yang keras kepala di klan bersedia membiarkannya turun, mereka mungkin memiliki pertimbangan seperti itu. Mengesampingkan angan-angannya, Yang Kai sedikit terpana setelah mendengar kata-katanya dan berkata dengan agak sedih, "Ya, junior juga klan naga sekarang." Fu Guang tertawa kecil, "Kenapa? Dari ekspresimu, sepertinya kamu tidak mau berpisah dengan identitas ras manusiamu." Yang Kai menjawab, "Tidak juga, hanya saja, aku tidak terbiasa." Petik 2. Fu Guang mengangguk sedikit, "Meskipun jarang melihat orang sepertimu, dalam catatan kuno klan nagaku, ada kurang lebih beberapa. Aku tidak mengerti perasaanmu, tapi tidak ada salahnya menjadi klan naga. Paling tidak, dengan tingkat yang sama, klan naga jauh lebih kuat daripada ras manusia." Mengubah topik, Fu Guang bertanya, "Saya melihat Anda mengaktifkan 2 segel tadi. Apakah mereka dari Burning Shine dan Nether Glimmer?" Yang Kai segera menjawab, "Penglihatan senior seterang obor, itu memang dari Burning Shine dan Nether Glimmer. Bahkan Huang Xin yang bisa melihat melalui 2 segel dengan sekali pandang, jadi tidak ada alasan Fu Guang tidak bisa." Yang Kai tidak terkejut. Fu Guang mengitari Yang Kai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku belum pernah mendengar 2 tanda itu bisa mengeluarkan kekuatan kolam naga, tapi keduanya sangat kuat, jadi tidak heran mereka memiliki kemampuan seperti itu. Yang membuat saya penasaran adalah bagaimana Anda bisa menahan kekuatan besar yang masuk ke tubuh Anda. Berbicara secara logis, Anda seharusnya sudah meledak sejak lama." Petik 2. Dia baru saja mengamati Yang Kai, jadi situasi ini benar-benar membingungkannya. Yang Kai menjelaskan, "Saat itu, mereka berdua masing-masing meninggalkan jejak energi di tubuhku yang terbagi menjadi yin dan yang. Ketika junior ini mengarahkan energi kolam naga ke dalam tubuh saya, energi yin dan yang berubah menjadi batu kilangan yang membumikan energi kolam naga, memungkinkan junior ini dengan cepat menyerap dan memperbaikinya." Petik 2. Fu Guang terkejut, keduanya memiliki metode seperti itu. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Belum lagi dia, bahkan seluruh klan naga mungkin tidak mengetahuinya, jika tidak, itu akan dicatat dalam catatan kuno. Namun, bocah kecil di depannya ini memiliki segel Burning Shine dan Nether Glimmer dan kekuatan yang telah mereka berikan padanya, sepertinya dia cukup penting bagi keduanya. Kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Paling tidak, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kesempatan seperti itu. "Ayo, coba aktifkan kedua segel itu lagi," kata Fu Guang dengan penuh minat. Yang Kai menggelengkan kepalanya seperti drum mainan, "Ini tidak akan berhasil, senior. Energi yin dan yang dari keduanya telah habis, dan jika saya menarik energi dari kolam naga seperti sebelumnya, junior ini tidak bisa menerimanya." Petik 2. Apa yang harus ditakuti? Jika saya memberitahu Anda untuk mencoba, coba saja. Saya di sini, kata Fu Guang dengan percaya diri. Yang Kai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sikap Fu Guang, dia juga tidak tahu apa niat Fu Guang, tetapi mengingat Fu Guang adalah eksistensi yang dekat dengan naga ilahi, jika Fu Guang benar-benar ingin menyakitinya, Yang Kai tidak akan bisa melawan. Apalagi, jika dia hanya mencobanya, itu bukan masalah besar. Berpikir demikian, Yang Kai mengangguk dan berkata, "Maka junior ini akan menunjukkan ketidakmampuannya." Mengatakan demikian, Yang Kai mengaktifkan segel matahari dan bulan di kedua cakar naganya. Saat tanda itu muncul, energi yang kaya dari kolam naga ditarik ke arahnya. Yang Kai awalnya berencana untuk mencobanya. Lagi pula, tanpa batu penggiling yin yang di tubuhnya, dia benar-benar tidak bisa menahan kekuatan kolam naga. Namun, begitu dia mengaktifkan segelnya, Fu Guang sudah mulai bergerak. Tubuh naganya, yang panjangnya hampir 10.000 zang, mulai bergetar berirama, dan sisik naganya mulai berdiri tegak. Saat dia melakukannya, tubuh naga Fu Guang tiba-tiba tampak berubah menjadi jurang maut yang dengan liar melahap kekuatan kolam naga. Vena naga meraung, tulang naga meledak, mata naganya bersinar cemerlang. Di sisi lain, Yang Kai tidak merasa terlalu tertekan, karena hampir 80% kekuatan kolam naga yang telah ditarik oleh segel matahari dan bulan telah dicegat oleh Fu Guang. 20% sisanya diserap ke dalam tubuh Yang Kai. Meskipun itu masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, setidaknya itu masih dalam batas toleransinya dan dia tidak merasa akan meledak setiap saat. Yang Kai tiba-tiba mengerti mengapa Fu Guang ingin dia mengaktifkan segel matahari dan bulan. Apakah orang ini mencoba menggunakan kekuatannya untuk meredam Dragon Vein-nya? Xin Yang berkata bahwa dia telah berkultivasi dalam pengasingan di kolam naga selama 5.000 tahun dan belum menerobos, jadi jelas bahwa naga kuno tidak mudah menjadi naga ilahi. Jika dia bisa membantunya menerobos, itu akan menjadi bantuan besar,
tidak hanya untuk Fu Guang tetapi juga untuk seluruh klan naga. Klan naga hanya memiliki satu naga ilahi sekarang. Dengan satu lagi muncul, kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Saat Yang Kai memikirkan ini, Fu Guang memberi isyarat padanya untuk berhenti. Yang Kai dengan mudah menerimanya. Fu Guang tidak mengatakan apa-apa dan berpikir keras, melirik Yang Kai dari waktu ke waktu seolah-olah dia sedang mempertimbangkan bagaimana berbicara, ekspresinya agak ragu-ragu. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Tapi apa yang membuat malu? Dibandingkan dengan wajah, hal yang paling penting adalah menjadi naga ilahi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu. Setelah waktu yang lama, Fu Guang bertanya dengan ragu-ragu, "Wah, apakah kamu ingin berkultivasi ganda denganku?" Yang Kai terkejut, kultivasi ganda. Apa ini? Kenapa dia tiba-tiba mengangkat ini? Terlebih lagi, apakah Fu Guang adalah naga betina? Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya bukan itu masalahnya. Suara itu jelas. Namun, Fu Guang mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu benar, kultivasi ganda. Dengar, saat kau mengaktifkan kedua segel ini, kau bisa menarik sejumlah besar kekuatan kolam naga, tapi kau tidak bisa mencernanya, jadi aku bisa membantumu mencerna sebagian besar. Anda dapat mencerna sisanya sendiri. Petik 2. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, apakah ini yang dimaksud senior dengan kultivasi ganda. Apa yang dia pikirkan? Fu Guang menjawab dengan serius, tentu saja. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan curiga Fu Guang tidak tahu arti kata ini sama sekali. Menurutnya, jika orang berkultivasi bersama, itu akan menjadi kultivasi ganda. Melihatnya tetap diam, Fu Guang berkata, tentu saja, masalah ini lebih menguntungkanku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Bagaimana dengan ini? Karena Anda sekarang adalah klan naga berdarah murni, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk meningkatkan garis keturunan Anda. Orang lain tidak akan dapat membantu Anda, tetapi bakat garis keturunan klan naga saya adalah prinsip waktu. Jika Anda tertarik, saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk dalam hal ini ketika kita melakukan kultivasi ganda. Petik 2. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar, benarkah? Fu Guang mengangguk, tentu saja. Terima kasih banyak, senior. Belum lagi jika Fu Guang tidak membuat permintaan seperti itu, Yang Kai juga berencana untuk membantunya. Lagi pula, jika dia benar-benar membantu Fu Guang naik ke alam naga ilahi, klan naga akan sangat berhutang budi padanya. Sekarang dia memiliki manfaat seperti itu, bagaimana Yang Kai bisa menolak? Anda setuju? Fu Guang mengkonfirmasi. Junior tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Bagus. Fu Guang melambaikan tangannya, tidak ada waktu untuk disia-siakan, ikuti aku. Kolam naga telah dibuka selama lebih dari 1 tahun sekarang, dan dalam beberapa tahun lagi, Yang Kai mungkin akan pergi, jadi Fu Guang tidak ingin membuang waktu. Mengikuti dari belakang Fu Guang, mereka bergegas turun. Yang Kai tidak tahu seberapa dalam dia pergi, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia masuk lebih dalam, dia bahkan tidak perlu mengaktifkan segel matahari dan bulan dan energi kolam naga yang kaya di sekitarnya akan cukup untuk memberinya pelajaran. Di sisi lain, Fu Guang terlihat sangat santai, Yang Kai tidak terkejut. Bagaimanapun, perbedaan antara tubuh naga mereka hampir 3000 zang, dan Fu Guang adalah eksistensi yang memiliki peluang untuk menjadi naga ilahi. Di kolam naga, wajar saja jika perlawanannya lebih kuat daripada Yang Kai. Fu Guang jelas memperhatikan ini juga, dan sebelum Yang Kai dapat berbicara, dia mengambil inisiatif untuk berhenti, ini dia. Yang Kai mengangguk, senior dapat memutuskan. Fu Guang, di sisi lain, cukup perhatian saat dia mendesak, aktifkan segel matahari dan bulan dan manfaatkan kekuatan kolam naga. Tidak perlu melakukannya sekaligus, perlahan perkuat. Yang Kai mengangguk, aku akan mencoba. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dia tidak memperhatikan segel matahari dan bulan. Bagaimanapun, dengan yin yang millstone di tubuhnya membantunya memperbaikinya, tidak peduli berapa banyak yang dia serap. Sekarang dia ingin membantu Fu Guang berkultivasi, perlu melakukan beberapa upaya. Lingkaran tubuhmu, perintah Fu Guang lagi. Mendengar ini, Yang Kai dengan cepat meringkuk tubuhnya. Fu Guang mengitarinya, melindunginya. Melihat ini, hati Yang Kai merasa lega. Dengan cara ini, kekuatan kolam naga yang diambil dari segel matahari dan bulan pasti akan ditelan oleh Fu Guang terlebih dahulu, dan baru kemudian akan mengalir ke arahnya. Keamanannya sangat terjamin. 5323. Di bawah kendali segel matahari dan bulan, kekuatan kolam naga menyerbu ke arahnya. Kali ini,
Yang Kai dengan sengaja mengendalikan kedua segel dan menemukan bahwa itu tidak sulit. Karena Burning Shine dan Nether Glimmer telah memberinya dua segel ini di masa lalu, mereka seharusnya mempertimbangkan hal ini. Sekarang, dengan satu pikiran, Yang Kai dapat mengontrol kekuatan kedua segel. Namun, kekuatan dari kolam naga masih sangat besar. Bagaimanapun, tempat ini sudah jutaan zang jauh ke dalam kolam naga, dan energi di sekitarnya sudah sangat kaya. Hanya dengan tarikan kecil, itu seperti tanah longsor atau tsunami. Fu Guang mengeluarkan raungan rendah saat tubuh naga besarnya bergetar seperti sebelumnya. Sisik naganya berdiri tegak saat dia langsung berubah menjadi jurang maut yang menelan kekuatan kolam naga. Yang Kai, yang dikelilingi oleh tubuh naga Fu Guang, agak gugup, tetapi dia segera menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Kekuatan kolam naga yang telah ditarik ini benar-benar ditelan oleh Fu Guang, bahkan tidak ada sedikit pun yang mengalir ke arahnya. Melihat ini, Yang Kai sedikit meningkatkan kekuatan segel dan menarik lebih banyak kekuatan kolam naga. Karena itu, dia terus memperkuatnya selangkah demi selangkah sampai sekitar 70% kekuatan tanda telah dilepaskan. Baru kemudian Fu Guang mencapai batasnya. Setelah pertukaran singkat dengan Yang Kai mengerti dan meningkatkan kekuatan tandanya. Dengan kerjasama Fu Guang, kelebihan energi dari kolam naga mengalir ke sisi Yang Kai, memungkinkan dia untuk menyerap dan memperbaikinya. Setelah beberapa hari hening, Yang Kai dan Fu Guang diam-diam beradaptasi dengan tekanan saat ini. Yang Kai menemukan bahwa tanpa kekuatan Yin Yang dari pembakaran Shine dan Nether Glimmer, meskipun dia telah menelan sejumlah besar kekuatan kolam naga, dia tidak dapat memperbaiki semuanya. Sebagian besar telah terbuang dan dikembalikan ke kolam naga. Tidak seperti sebelumnya, di bawah pengaruh batu penggilingan Yin Yang, tidak peduli seberapa banyak kekuatan kolam naga yang dia serap ke dalam tubuhnya, dia dapat dengan cepat menyerapnya tanpa meninggalkan satu tetes pun. Ini juga alasan mengapa dia bisa menembus alam naga kuno begitu cepat dan mencapai panjang 6.700 zang. Sekarang dia telah kehilangan dukungannya, Yang Kai akhirnya bisa merasakan kesulitan untuk meningkatkan Dragon Vein-nya. Tidak heran Fu Guang tidak dapat menerobos setelah tinggal di kedalaman kolam naga selama 5.000 tahun. Jika dia, naga kuno 6.700 zang, sudah dalam keadaan seperti itu, apalagi Fu Guang, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi naga ilahi. Yang Kai tidak tahu apakah perjalanan ini akan dapat membantu Fu Guang menerobos belenggu ini, tetapi karena Fu Guang telah mengatakannya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Dibandingkan dengan situasinya saat ini, energi Fu Guang yang melahap kolam naga jauh lebih kuat. Yang Kai bisa dengan jelas mendengar Dragon Vein di dalam tubuhnya mengaum seperti sungai yang mengamuk. Tidak hanya itu, permukaan tubuhnya akan meledak dari waktu ke waktu saat darah naga terbang kemana-mana. Ini jelas disebabkan oleh tekanan ekstrim yang dia alami. Namun, meskipun dia terlihat sedih, ekspresi Fu Guang tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan, malah menjadi bersemangat. Sebelum Yang Kai memasuki kolam naga, dia juga menggunakan teknik kuno untuk meredam garis keturunannya, memanfaatkan kekuatan kolam naga dalam upaya untuk menembus belenggunya. Namun, setelah 5.000 tahun, dia hanya membuat sedikit kemajuan. Sekarang, tubuh naganya telah mencapai batasnya, dan tidak mungkin baginya untuk meningkatkannya lebih jauh. Langkah selanjutnya adalah menjadi naga ilahi. 5.000 tahun, dia telah memikirkan banyak hal. Teknik kuno untuk meredam garis keturunannya bukanlah masalah, tapi masalahnya adalah jumlah energi kolam naga yang dia ambil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, setelah melihat segel matahari dan bulan di cakar naga Yang Kai, dia punya ide. Jika Yang Kai dapat membantunya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos. Ternyata, itu memang efektif. Kekuatan kolam naga yang ditarik oleh dua segel jauh lebih besar daripada yang bisa dia tarik dengan teknik kunonya. Selama beberapa hari terakhir, dia samar-samar merasa bahwa Dragon Vein-nya telah mengalami beberapa perubahan halus. Meskipun dia masih tidak bisa melihat harapan untuk menerobos, setiap perubahan itu bagus. Dia takut tidak ada yang berubah. Jika dia benar-benar berhasil kali ini, klan naga mungkin memiliki jalan keluar lain di masa depan. Dari zaman kuno hingga sekarang, klan naga telah menghasilkan banyak naga kuno, tetapi hanya ada beberapa naga ilahi. Tidak pernah ada lebih dari 3 dari mereka di era yang sama, dan alasan terbesar untuk ini adalah sulit untuk melewati langkah terakhir. Jika dia bisa naik ke alam naga ilahi kali ini, ketika naga kuno lain ingin menerobos di masa depan, Yang Kai mungkin membantu mereka. Ketika saatnya tiba, jumlah naga ilahi di klan naga akan mencapai ketinggian baru. Berpikir begitu, dia melihat ke arah Yang Kai seolah-olah dia telah menemukan semacam harta karun. Beberapa hari kemudian,
Yang Kai dan Fu Guang telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan saat ini. Fu Guang tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan Dragon Bat-nya. Manik naga ini seukuran kepala manusia, bulat dan tanpa cacat, dan benar-benar putih. Yang Kai juga memiliki Dragon Bat, tetapi dibandingkan dengan Fu Guang, Dragon Bat miliknya tidak ada bandingannya. Fu Guang terlihat cantik, tetapi Yang Kai bisa merasakan kekuatan penghancur yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah kristalisasi kekuatan naga Fu Guang. Bagi klan naga, manik-manik naga seperti inti dari Monster Beast, fondasinya dan juga kartu trufnya. Jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka bisa menggunakannya untuk menyerang. Tentu saja, ada risiko besar yang terlibat dalam melakukannya. Monster Beast biasa tidak akan menggunakan monster core mereka kecuali mereka berada dalam krisis. Yang Kai pernah mencoba membunuh Chasing Wind Territory Lord dengan itu, tetapi pada akhirnya, Dragon Bat hampir hancur dan butuh lebih dari 100 tahun untuk pulih. Dia tidak tahu mengapa Fu Guang tiba-tiba meludahkan manik-manik naga saat ini, tetapi itu mungkin untuk membimbingnya dalam prinsip waktu. Nak, perhatikan baik-baik, teriak Fu Guang, dan Dragon Bat mulai berputar, melepaskan kekuatan naga murni dari Dragon Bat, membentuk kabut-kabur di sekitar Dragon Bat. Pada saat yang sama, Dragon Bat putih bersih juga mulai berubah, dan segera, warna yang berbeda muncul di Dragon Bat, menyebabkan seluruh Dragon Bat menjadi bergelombang. Tidak hanya itu, tapi sepertinya ada energi aneh yang melonjak di dalam Dragon Bat. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap pemandangan di depannya, ekspresinya dengan cepat menjadi kaget. Dragon Bat di matanya sama sekali bukan Dragon Bat, itu sudah berubah menjadi dunia semesta. Awan dan kabut yang dipancarkan kekuatan naga adalah penghalang yang mengelilingi dunia semesta ini. Ini adalah dunia semesta yang baru dan tak bernyawa, tetapi dengan konvergensi yin yang dan 5 elemen, ketika lanskap dunia ini berubah, dunia semesta yang tak bernyawa juga secara bertahap berubah. Pada awalnya, dunia ini memiliki lautan yang luas, tetapi segera setelah itu, hijau mulai menyebar dan manik-manik naga putih yang semula murni menjadi hijau dan biru. Aura kehidupan perlahan mulai muncul dari laut, begitu pula daratan. Bentuk kehidupan ini sangat lemah dan tidak dapat menahan angin atau hujan sedikit pun. Jika alam semesta mengalami mutasi apapun, itu akan menjadi bencana. Berkali-kali, kematian dan kelahiran kembali, akhirnya ada saat ketika kehidupan di alam semesta dengan gigih bertahan, waktu berubah, kehidupan berlipat ganda, dan seluruh dunia berkembang. Yang Kai mengerti bahwa Fu Guang menggunakan Dragon Bat's Universe untuk membantunya mengembangkan prinsip waktu. Waktu adalah kekuatan yang sangat mendalam, bahkan lebih dalam dari luar angkasa. Bakat garis keturunan klan naga adalah prinsip waktu, jadi tidak perlu dengan sengaja mengolahnya. Ketika garis keturunan klan naga mencapai tingkat kemurnian tertentu, warisan yang tersembunyi di kedalaman garis keturunan klan naga secara alami akan terbangun, memungkinkan klan naga dengan mudah memahami kekuatan semacam ini yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Yang Kai tidak tahu tentang ini sebelumnya, tetapi sekarang dia memikirkannya. Alasan dia bisa mengolah prinsip waktu mungkin karena dia memiliki vena naga. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mengolah prinsip waktu sambil mahir dalam prinsip luar angkasa. Sekarang dia memiliki tubuh naga kuno 6700 zang dan vena naga benar-benar murni. Dia adalah klan naga sejati. Bakat garis keturunannya telah terbangun dan yang dia kekurangan hanyalah pemahamannya sendiri. Fu Guang menebus poin ini. Dia adalah eksistensi yang hanya selangkah lagi dari menjadi naga ilahi. Di seluruh klan naga, dapat dikatakan bahwa selain patriark klan naga, dia adalah yang terkuat. Menggunakan manik naganya sendiri, mengabaikan hilangnya sumber energinya, dan menyimpulkan misteri prinsip waktu untuk Yang Kai, kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemui siapapun. Jika bukan karena bantuan Yang Kai, Fu Guang tidak akan melakukan hal seperti itu. Perhatian Yang Kai sepenuhnya tertuju pada manik-manik naga yang telah berubah menjadi dunia semesta, seolah-olah dia tenggelam dalam misteri prinsip waktu. Saat memahami misteri, dia tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu. Sepertinya sesaat, dan sepertinya ribuan tahun. Dunia semesta runtuh di bawah guncangan keras dan berubah menjadi lubang hitam, dan bertahun-tahun sebelum dunia semesta runtuh, seluruh kehidupan dunia sudah punah. Penglihatan Yang Kai kabur dan pikirannya menjadi jernih kembali. Fu Guang menelan Dragon Bat-nya dan menatapnya dengan aneh. Fu Guang awalnya berpikir bahwa pencapaian Yang Kai dalam prinsip waktu tidak dalam, tetapi ketika Yang Kai membenamkan dirinya dalam memahaminya, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Pencapaian bocah ini dalam prinsip waktu tidak rendah, dan ketika dia memahaminya, prinsip waktu yang mengelilingi tubuhnya menjadi sangat kaya. Di klan, selain patriark dan dirinya sendiri,
hanya 3 tetua naga kuno yang bisa menekannya. Naga kuno lainnya lebih rendah darinya. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Yang Kai saat ini telah mengambil langkah maju dalam prinsip waktu. Bagaimana itu? Fu Guang bertanya. Yang Kai perlahan kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan penuh terima kasih banyak atas bimbingan senior. Fu Guang benar. Kali ini, Yang Kai memang telah mengambil langkah maju dalam prinsip waktu dan mencapai tahap ke-7, mendominasi semua master. Perubahan yang paling jelas adalah aliran waktu di alam semesta kecil miliknya. Awalnya, aliran waktu di alam semesta kecilnya 4 kali lebih cepat daripada dunia luar. Tapi sekarang, itu telah mencapai 5 kali aliran aslinya. Semakin cepat aliran waktu di alam semesta kecil, semakin cepat pula makhluk hidup yang hidup di alam semesta kecil akan tumbuh. Bunga dan rumput roh yang ditanam di alam semesta kecil juga akan mendapatkan lebih banyak panen, yang berarti bahwa akumulasi Yang Kai juga akan meningkat. Bagaimanapun, Fu Guang telah menggunakan manik naganya sendiri untuk mendapatkan kelahiran dan kehancuran alam semesta. Meskipun Yang Kai tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, pikirannya telah mengikuti perubahan alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memahami misteri waktu. Tidak mengherankan baginya untuk mendapatkan panen seperti itu. Fu Guang mengangguk ringan, usahaku tidak sia-sia. Kolam naga akan dibuka kembali, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Petik 2. Yang Kai tertegun, sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. 3 tahun, terasa seperti sekejap. Senior, kamu. Yang Kai ragu sejenak, dia telah memperoleh sedikit di sini, tetapi Fu Guang sepertinya tidak akan menerobos. Jika dia pergi sekarang, bukankah usaha Fu Guang akan sia-sia? 5324. Tampaknya melihat melalui pikiran Yang Kai, Fu Guang berkata, akumulasi saya sudah cukup, yang tersisa hanyalah transformasi garis darah. Bantuan eksternal tidak akan melakukan apapun pada tahap ini. Petik 2. Dalam 3 tahun ini, Yang Kai telah meminjam kekuatan segel matahari dan bulan untuk menarik kekuatan kolam naga, yang hampir setara dengan upaya 100 tahun untuk Fu Guang, menunjukkan betapa kuatnya kedua segel ini. Sebelumnya, dia tidak dapat mengambil langkah itu karena jumlah kekuatan kolam naga yang dia dapat dari teknik kuno tidak mencukupi, membuatnya tidak mungkin untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk mencapai perubahan kualitatif. Tetapi dengan bantuan segel matahari dan bulan, ini sama sekali bukan masalah. Kekuatan kolam naga yang telah dia habiskan selama 100 tahun adalah sama dengan 3 tahun Yang Kai, tetapi itu tidak berarti itu memiliki efek yang sama. Tanpa bantuan Yang Kai, belum lagi 3 tahun yang singkat, bahkan jika dia memiliki 1000 tahun lagi, dia mungkin tidak dapat mengambil langkah ini. Tapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa garis keturunannya sedang mengalami beberapa perubahan, dan sudah waktunya baginya untuk mengambil langkah itu. Mungkin lain kali kolam naga dibuka, klan naga akan memiliki naga ilahi lainnya. Mendengar ini, Yang Kai juga menghela nafas lega. Bukan hal yang baik untuk berutang budi pada seseorang. Sekarang Fu Guang telah memberinya beberapa panduan tentang prinsip waktu dan dia telah membantunya naik ke alam naga ilahi. Dapat dikatakan bahwa keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sisik naga tiba-tiba terbang ke arah Yang Kai dan Fu Guang berkata, bahwa ini ketiga tetua klan dan kamu akan menerima perlakuan yang pantas kamu dapatkan. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraihnya, samar-samar merasa bahwa Fu Guang telah menggunakan semacam teknik misterius untuk menyegel sesuatu di dalam sisik naganya. Dia tidak punya niat untuk mencampuri masalah ini. Dalam perjalanan ke kolam naga ini, selain menelan lebih banyak kekuatan kolam naga, dia tidak melakukan kesalahan apapun pada klan naga. Sebaliknya, dia telah membantu Fu Guang. Berbicara secara logis, klan naga seharusnya berterima kasih padanya. Meskipun dia sekarang adalah seorang kultivator klan naga berdarah murni dan juga telah membuang statusnya sebagai ras manusia, dia masih secara tidak sadar merasa bahwa dia adalah ras manusia. Seberkas cahaya ditembakkan dari atas. Cahaya ini datang dari jarak yang tidak diketahui, tetapi tampaknya mampu menembus seluruh kolam naga. Segera setelah itu, teriakan rendah datang dari atas, batas waktu telah tercapai, cepat tinggalkan kolam. Yang Kai mengenali suara penatua naga kuno. Tanpa penundaan, Yang Kai sedikit mengangguk ke arah Fu Guang dan berkata, "Senior, kita akan berpisah di sini. Saya harap saya bisa mendengar kabar baik tentang Anda di masa depan." Petik 2. Meskipun Fu Guang telah mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak dan bahwa yang tersisa hanyalah transformasi garis darah, segalanya mungkin tidak berjalan begitu lancar. Hanya dengan melihat jumlah naga ilahi di pihak klan naga, orang dapat mengatakan bahwa jika menjadi naga ilahi begitu mudah, jumlah naga ilahi di klan naga tidak akan begitu rendah sepanjang tahun. Pergi.
Fu Guang mengangguk sedikit. Dengan jentikan ekor naganya, Yang Kai terjun ke terowongan cahaya dan dengan cepat terbang ke atas. Terowongan cahaya ini tampaknya memiliki efek magis menembus ruang, dan Yang Kai tidak tahu bagaimana klan naga menciptakannya. Pada saat ini, Yang Kai berada beberapa juta zang jauh di dalam kolam naga, tetapi dalam sekejap mata, dia telah tiba di atasnya. Pada saat ini, di alun-alun besar, 5 patung kaisar naga masih berdiri, dengan pusaran samar berputar di antara mereka. Puluhan anggota klan naga berkumpul, 3 naga muda dan 10 naga besar muncul dari pusaran satu demi satu. Untuk sesaat, Dragon Roar mengguncang kekosongan di sekitar Norithern Pass. Namun, setelah melihat situasi klan ini, pihak klan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, bahkan 3 tetua naga kuno mengerutkan kening. Tanpa ragu, klan yang telah memasuki kolam naga kali ini tidak banyak berkembang. Menurut pemikiran mereka sebelumnya, di antara 3 naga muda, yang tertua dari keluarga Ji pasti bisa menjadi naga besar. Lagi pula, dia sudah memiliki tubuh naga sepanjang 900 zang dan tidak jauh dari menjadi naga besar. Berkultivasi di kolam naga selama beberapa tahun sudah cukup untuk memungkinkan dia melewati tahap ini. Su Wuyu dan Fu Qian sedikit lebih lemah, tetapi jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa menjadi naga besar. Tapi sekarang, putra tertua dari keluarga Ji memang menjadi naga besar, tetapi dia hanya sekitar 1000 zang. Situasi ini tampak seperti dia baru saja maju. Su Wuyu dan Fu Qian bahkan lebih menyedihkan. Saat ini, mereka hampir 900 zang, masih ada jarak yang jauh dari alam naga besar. Ini hanya di pihak naga muda, tetapi pihak naga besar bahkan lebih mengecewakan. Dari 10 naga besar yang memasuki kolam naga, seharusnya ada 2 atau 3 yang mampu mencapai alam naga kuno. Namun, hanya Ji tua ketiga yang berhasil menembus alam naga kuno sementara anggota klan lainnya masih terjebak di alam naga besar. Pertumbuhan tubuh naga mereka juga tidak memuaskan. 3 tetua naga kuno belum pernah melihat generasi muda yang begitu miskin sebelumnya, dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok kultivator klan naga termiskin dalam sejarah. Di sisi lain, di salah satu cabang pohon payung, Huang Xin yang duduk, kedua kakinya berayun santai saat dia melihat ke atas, sepertinya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ketika dia melihat keadaan anggota klan naga di luar kolam naga, dia segera tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa jika mereka membiarkan orang itu memasuki kolam naga, klan naga pasti akan menderita kerugian besar." Berdiri di sampingnya, Feng Liulang mengerutkan kening dan bertanya, apakah klan naga pernah berpikir untuk menyelidiki sumbernya? Huang Xin yang melengkungkan bibirnya dan berkata, klan naga sangat arogan. Menurut pendapat mereka, bahkan jika orang itu memurnikan sebagian dari sumber klan naga, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selain itu, mereka memiliki semacam kesepakatan dengan ras manusia Orde ke-9, jadi bagaimana mereka bisa membuang energi mereka untuk menyelidiki? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sumber yang dia peroleh cukup luar biasa. Yang Kai memiliki sumber naga ilahi emas, dan itu adalah sumber kaisar naga generasi ketiga. Klan naga tidak tahu tentang ini, tapi klan Phoenix tahu. Karena Yang Kai memiliki kemampuan untuk memasuki sarang Phoenix sendiri. Sarang Phoenix yang dia masuki adalah sarang permaisuri Phoenix dari era yang sama dengan kaisar naga generasi ketiga, dan sumber dari keduanya telah menghilang tanpa jejak. Karena Yang Kai dapat memasuki sarang Phoenix, dan istrinya telah memperoleh sumber dari permaisuri Phoenix generasi itu, asal-usul sumber klan naganya layak untuk dipertimbangkan. Klan naga tidak mau diganggu untuk menyelidiki, dan permaisuri Phoenix tentu saja tidak akan mencoba memperingatkan mereka. Jika orang seperti itu memasuki kolam naga, pasti akan ada beberapa keadaan yang tidak terduga. Karena itu, ketika kolam naga dibuka kali ini, dia sengaja menunggu di sini untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tinggal di Norithern Pass terlalu membosankan. Bahkan jika dia berkultivasi di sarang Phoenix, tidak akan ada kesenangan. Namun, Huang Xin yang juga tidak mengerti apa yang telah dilakukan Yang Kai di kolam naga. Bagaimana pertumbuhan klan naga yang telah memasuki kolam naga kali ini bisa begitu kecil? Selain itu, apakah ini benar-benar terkait dengannya? Bahkan jika sumbernya berasal dari kaisar naga generasi ketiga, seharusnya tidak mempengaruhi klan naga lainnya, kan? Segera, keraguannya terjawab. Begitu Su Wuyu tiba, dia bergegas ke orang tuanya dan berteriak, hajingan Yang Kai itu terlalu berlebihan. Dia benar-benar berani merebut kekuatan kolam naga, menyebabkan kita tidak bisa makan sampai kenyang. Petik 2. Su Wuyu, di depannya, satu adalah naga kuno sementara yang lain adalah naga besar, sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Perebutan kekuatan kolam naga di kolam naga adalah kejadian biasa.
Ketika mereka pertama kali memasuki kolam naga, mereka juga akan bertarung dengan anggota klan mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Su Wuyu jelas tidak dapat didukung pada saat ini. Naga kuno segera menegur Su Wuyu, keterampilanmu lebih rendah dari yang lain, apa yang harus dikeluhkan? Apalagi, manusia itu seharusnya naga besar. Bahkan jika dia memperebutkan kekuatan kolam naga, dia tidak akan merebutnya darimu. Kamu biasanya terlalu malas, jadi kali ini kamu tidak mendapatkan banyak. Petik 2. Su Wuyu merasa sangat sedih. Tidak, ayah, pria itu agak aneh. Entah metode apa yang dia gunakan untuk cepat melahap kekuatan Dragon Pond, kekuatan anak ini lemah. Saya hanya berhasil menduduki posisi tertinggi, namun dalam waktu kurang dari setengah bulan, kekuatan Dragon Pond yang ditempati anak ini sudah mengering. Petik 2. Kekuatan kolam naga telah mengering. Ibu Su Wuyu, naga besar, tercengang. Su Wuyu mengangguk dan berkata, itu benar, jadi anak ini bersiap untuk merebut wilayah Fuqian, tetapi setelah bertarung dengannya selama setengah bulan, wilayahnya juga mengering. Setelah itu, kami pergi jauh-jauh untuk merebut wilayah orang lain, tetapi tidak ada dari kami yang bisa mempertahankannya lama. Tidak hanya kami bertiga naga muda seperti ini, tetapi tempat yang ditempati oleh berbagai paman juga sama. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Naga kuno menoleh dan bertanya. Semua naga besar mengangguk sedikit. Melihat ini, para kultivator klan naga yang menunggu di sini mau tidak mau meledak menjadi kegemparan. Tidak heran semua orang yang memasuki kolam naga kali ini tidak banyak berkembang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan kolam naga seharusnya tidak ada habisnya, bagaimana bisa mengering? Petik 2. Kekuatan kolam naga mengalir dari bawah. Jika mereka yang berada di dasar kolam naga menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, itu akan mengering secara alami, tapi apakah manusia itu memiliki kemampuan seperti itu? Mungkinkah karena orang itu? Itu mungkin. Jika orang itu hampir menerobos, dia mungkin membutuhkan sejumlah besar kekuatan kolam naga. Petik 2. Jika itu benar-benar karena orang itu, anak-anak nakal ini tidak memiliki kesempatan yang baik untuk memasuki kolam naga. Su Wuyu tidak tahu siapa yang mereka bicarakan. Fu Guang telah berkultivasi di kolam naga selama 5.000 tahun sementara Su Wuyu baru berusia beberapa ratus tahun, jadi dia tidak tahu ada Fu Guang lain di klan. Orang tuanya, di sisi lain, agak menyadari situasinya. Jika memang karena orang itulah klan naga yang telah memasuki kolam naga kali ini tidak mendapatkan banyak keuntungan, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Mereka hanya bisa menerimanya. Lagi pula, jika ada satu lagi naga ilahi di klan, itu akan jauh lebih baik daripada memiliki beberapa naga besar dan naga kuno. Melihat ini, Su Wuyu berkata, apa maksudmu dengan itu? Manusia itulah yang melakukan ini. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada paman ketiga Ji. Ketika manusia itu menerobos, paman ketiga Ji melihat semuanya dengan jelas. Petik 2. Terobosan. Kelompok Master Klan Naga semuanya memasang ekspresi terkejut. Sejujurnya, klan naga tidak tahu persis seberapa kuat garis keturunan naga manusia itu, dan dia tidak menggunakan prestise naganya atau mengungkapkan tubuh naganya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia adalah naga besar, dan berita ini datang dari ras manusia. Seperti yang dikatakan Huang Xingyang, klan naga adalah ras yang bangga, jadi bahkan jika Yang Kai telah menyempurnakan sebagian dari sumber klan naga, mereka tidak memasukkannya ke dalam hati, mereka juga tidak repot-repot menyelidikinya. Naga kuno melihat ke arah Ji tua ketiga dan bertanya, apakah manusia itu menerobos di kolam naga? Ji Oltert mengangguk dengan getir. Sebelum dia memasuki kolam naga, panjang tubuhnya hampir 5.000 zang, tetapi sekarang setelah dia keluar dari kolam naga, itu hanya 5.500 zang. Bagaimana dengan ras manusia itu? Ketika dia pertama kali memasuki kolam naga, panjang tubuhnya adalah 3.500 zang. Hanya dalam setengah tahun, dia telah menembus ke alam naga kuno. Sekarang, 3 tahun telah berlalu, dan tidak diketahui seberapa jauh dia telah tumbuh. Dia adalah seorang kultivator klan naga berdarah murni, namun dia tidak bisa dibandingkan dengan panen seorang kultivator manusia di kolam naga. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk membicarakan masalah ini. 5325. 3 tetua naga kuno saling melirik dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Ras manusia telah menerobos di kolam naga. Menurut informasi yang mereka peroleh dari Mahaguru ras manusia, orang ini seharusnya hanya naga besar. Karena dia telah menerobos, bukankah itu berarti dia telah mencapai alam naga kuno? Ini agak aneh. Sejak zaman kuno, sumber klan naga telah hilang dari banyak ras, tetapi masih sangat jarang untuk tumbuh sejauh ini. Di sisi lain,
Setelah mengetahui bahwa alasan klan yang memasuki kolam naga kali ini tumbuh sangat lambat adalah karena manusia itu, semua anggota klan naga yang tetap berada di luar benar-benar dipenuhi dengan kemarahan, dan bahkan ada naga besar berteriak-teriak memberi pelajaran pada manusia itu. Dari perspektif klan naga, sudah merupakan pengecualian untuk mengizinkan orang luar memasuki tempat yang sama pentingnya dengan kolam naga. Jika bukan karena fakta bahwa Maha Guru tingkat ke-9 dari ras manusia telah maju dan mencapai kesepakatan dengan klan naga tidak akan pernah setuju. Memasuki kolam naga dan mendapatkan beberapa manfaat adalah satu hal, tapi sekarang dia benar-benar mengganggu pertumbuhan lebih dari selusin anggota ras naga. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Harus diketahui bahwa membuka kolam naga bukanlah tugas yang mudah. Mampu memasuki kolam naga untuk berkultivasi adalah kesempatan bagi setiap klan naga. Saat klan naga sedang berdebat, cahaya keemasan muncul di pintu masuk kolam naga yang seperti pusaran, diikuti oleh kepala naga besar. Prestise naga yang mengerikan memenuhi udara. Alun-alun yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Ditemani oleh dragon roar yang keras, tubuh naga yang besar dengan cepat muncul dari kolam naga, menyebabkan para naga yang baru saja berteriak-teriak menatap langit dengan kaget. 3 tetua naga kuno juga tercengang. Mulut Jiaoltert berkedut. 7.000 zang. Tubuh naga panjang 7.000 zang, yang berada di tengah jalan tanpa kembali, bersinar dengan cahaya keemasan, mengeluarkan aura menakjubkan dan agung. Hati Jiaoltert dipenuhi dengan kepahitan. Ketika Yang Kai memasuki kolam naga, dia hanya memiliki tubuh naga sebesar 3.500 zang, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tubuh naganya telah berlipat ganda. Sejak zaman kuno, belum pernah ada klan naga yang berkultivasi di kolam naga yang memperoleh manfaat sebesar itu. Dengan tubuh naga 7.000 zang, bahkan di antara alam naga kuno dari klan naga, dia tidak lemah. Apa yang membuat Jitua ketiga semakin tidak bisa berkata-kata adalah bahwa di bawah prestise naga ini, tangan dan kakinya benar-benar terasa agak lemah, benar-benar tertekan. Bukan hanya dia, tetapi banyak naga kuno lainnya juga merasakan semacam tekanan di bawah prestise naga ini, sebuah tanda bahwa garis keturunan mereka sedang ditekan. Naga emas. Seorang wanita tua di antara 3 sesepuh tidak bisa membantu memanggil. Penatua lainnya menatap lekat-lekat pada salah satu dari 5 patung kaisar naga. Itu adalah patung kaisar naga generasi ketiga. Pada saat ini, itu juga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan beresonansi dengan aura naga di langit. Seolah-olah ada semacam hubungan antara keduanya. Jadi begitulah, Elder bergumam. Dalam situasi ini, jika mereka masih tidak bisa menebak asal Yang Kai, mereka akan hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Klan naga pernah mencari sumber yang hilang ini, bukan hanya klan naga, tetapi juga klan Phoenix. Sayangnya, mereka telah melewatkan kesempatan terbaik dan gagal mendapatkan apapun. Tapi apakah itu klan naga atau klan Phoenix, keduanya tahu bahwa 2 sumber kuat ini tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Bahkan jika mereka tidak dapat ditemukan, hanya karena mereka tidak dapat menemukannya bukan berarti mereka hilang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sumber orang itu akan muncul kembali di depan klan naga dengan cara seperti itu. Untuk sementara waktu, semua naga kuno yang mengetahui detailnya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa Yang Kai hanya menyempurnakan sumber klan naga biasa, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Klan naga telah kehilangan banyak sumbernya, apa yang diperoleh orang lain juga merupakan kesempatan bagi orang lain. Tetapi jika sumber ini terkait dengan Kaisar Naga generasi ketiga, makna di baliknya akan berbeda. Di dalam sumber ini, ada jalan menuju surga. Di langit, tubuh naga Yang Kai berputar di sekitar Noritheren pas sebelum menyusut kembali dan berubah menjadi bentuk manusianya. Merasakan tatapan terkejut dari sekelilingnya, Yang Kai tahu bahwa perjalanannya ini mungkin membawa banyak keraguan bagi klan naga. Paling tidak, masalah dia memurnikan sumber naga ilahi emas tidak bisa disembunyikan. Klan naga seharusnya memiliki banyak pertanyaan untuknya. Tanpa menunggu mereka bertanya, Yang Kai berinisiatif untuk berbicara. Salam, sesepuh, senior Fu Guang memiliki sesuatu untuk diberikan kepada junior ini kepada Anda. Orang tua di tengah menahan kata-katanya dan bertanya dengan heran, Fu Guang, apakah kamu melihat Fu Guang di kolam naga? Iya, Yang Kai mengangguk. Bagaimana dia? Orang tua itu bertanya dengan prihatin. Yang Kai berkata, Fu Guang senior baik-baik saja. Apa yang dia ingin kamu berikan kepada kami? Wanita tua itu bertanya. Yang Kai menyerahkan sisik naga Fu Guang, dan wanita tua itu mengambilnya, memusatkan perhatiannya sejenak sebelum menyerahkannya kepada penatua lain, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Setelah 2 sesepuh lainnya menyelesaikan penyelidikan mereka, mereka saling melirik dan tidak mengatakan apa-apa,
tetapi mereka bisa melihat pemahaman diam-diam di mata masing-masing. Orang tua di tengah mengangguk sedikit, ekspresinya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya ketika dia melihat Yang Kai, sekarang mengandung sedikit kelembutan, karena kamu telah dilahirkan kembali dan garis keturunanmu murni, mulai sekarang, kamu adalah anggota klan nagaku. Petik 2. Faktanya, saat Yang Kai bergegas keluar dari kolam naga, ketiga sesepuh naga kuno sudah merasakannya. Yang Kai berbeda dari ketika dia pertama kali tiba. Jika seseorang mengatakan bahwa ketika Yang Kai pertama kali datang ke Northern Pass, tubuhnya masih dipenuhi dengan aura tebal ras manusia, maka ketika dia bergegas keluar dari kolam naga, aura itu telah benar-benar menghilang. Sekarang, apa yang tertinggal di sekelilingnya adalah nafas naga murni. Setelah menyelidiki informasi yang ditinggalkan Fu Guang di sisik naga, ketiga sesepuh naga kuno juga mengetahui tentang apa yang terjadi di kolam naga. Seperti yang mereka pikirkan, Yang Kai telah menyempurnakan sumber kaisar naga generasi ketiga yang telah hilang. Fu Guang telah mengkonfirmasi hal ini berkali-kali. Dia juga berbicara tentang tanda segel Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer. Berkat dua tanda inilah dia mampu melahap energi kolam naga dan tumbuh dengan cepat. Itu juga hal yang menyebabkan kinerja klan yang memasuki kolam naga kali ini sangat buruk. Bukan karena bakat mereka tidak bagus, hanya saja semua manfaat telah diambil oleh Yang Kai. Jika Yang Kai, yang baru saja memasuki Northern Pass, melakukan hal seperti itu, klan naga pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Masa depan klan naga ada di tangan para junior ini, menghambat pertumbuhan mereka akan merugikan klan naga. Tapi sekarang, Yang Kai juga telah menjadi ras naga murni dan bisa dianggap sebagai anggota klan naga. Persaingan antara klan adalah perjuangan internal, jadi tidak ada sesepuh yang akan menyalahkannya. Belum lagi, dalam informasi yang ditinggalkan Fu Guang, dia telah meminjam kekuatan Yang Kai untuk mengambil langkah terakhir. Dibandingkan dengan pertumbuhan lebih dari selusin junior, promosi Fu Guang ke Divine Dragon tidak diragukan lagi lebih penting. Yang Kai sekarang adalah naga kuno sepanjang 7.000 zang, dan dia telah kembali dengan sumber kaisar naga generasi ketiga, yang lebih dari cukup untuk mengkompensasi hilangnya generasi muda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat banyak klan dan berteriak, klan naga menurun, dan sekarang, seorang anggota klan telah kembali untuk memperkuat klan nagaku. Dua tetua lainnya di sampingnya berteriak serempak, selamat kepada klan naga. Selamat kepada klan naga, Yang Kai sedikit terkejut, apakah dia benar-benar anggota klan naga? Meskipun dia memang telah meninggalkan bagian dari tubuh manusianya ketika dia telah menjadi naga kuno dan berubah menjadi anggota klan naga berdarah murni, menjadi anggota klan naga masih agak sulit baginya untuk beradaptasi. Yang Kai tidak terlalu peduli apakah garis keturunannya milik ras manusia atau klan naga. Lagi pula, dia tidak benar-benar berasal dari klan naga, dia tidak terlalu peduli dengan garis keturunannya. Namun, sikap ketiga sesepuh naga kuno itu berarti dia benar-benar telah menjadi anggota klan naga. Banyak klan-klan naga telah berteriak-teriak menunggu Yang Kai meninggalkan kolam naga untuk memberinya pelajaran, tetapi setelah tiga sesepuh mencapai konsensus, mereka semua tidak berniat mencari masalah dengannya. Roh ilahi sangat mementingkan konsep ras mereka. Jika Yang Kai adalah orang luar, mereka secara alami akan memiliki beberapa suara untuk menangani berbagai hal, tetapi sekarang dia adalah anggota ras mereka, tidak ada yang perlu dikatakan. Di sisi lain, bahkan Su Wuyu, yang paling kesal dengan Yang Kai, berteriak, apalagi master klan naga lainnya. Hanya Ji Third yang tersisa memutar matanya. Apakah dia baru saja menjadi anggota klan? Bagaimana dia bisa membalaskan dendamnya? Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa Yang Kai sekarang adalah naga dengan panjang 7.000 zang sementara dia hanya memiliki panjang 5.500 zang. Garis keturunannya lebih rendah dari Yang Kai, dan sumbernya lebih rendah dari Yang Kai. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam, dia hanya akan mengundang penghinaan pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas dalam hatinya dan menyerah pada pikiran balas dendam. Paling tidak, sampai dia lebih kuat dari Yang Kai, dia tidak akan bisa membalas dendam. Di pohon parasol, Huang Xin yang menonton pertunjukan yang bagus, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Dia hanya tahu bahwa perjalanan Yang Kai ke kolam naga tidak akan damai, tetapi pada akhirnya, dia diterima oleh klan naga dan menjadi anggota ras mereka. Meskipun mereka telah menghabiskan bertahun-tahun bersama dengan klan naga di jalan tanpa kembali, dan saling membenci, pada akhirnya, semua orang berada di pihak yang sama. Jika kekuatan klan naga tumbuh, itu juga bermanfaat untuk Northern Pass. Bahkan setelah bertahun-tahun, Northern Pass tidak mengalami pertempuran apapun. Sementara klan naga masih bersorak,
Ketiga sesepuh juga memandang Yang Kai dengan ekspresi yang baik dan ramah. Kemurnian garis keturunan Yang Kai secara alami tidak cukup untuk membuat mereka memandangnya dengan baik, tetapi sumber naga yang Yang Kai sempurnakan adalah sumber Kaisar Naga generasi ketiga. Sumber itu sendiri mewakili Dao yang hebat, dan jika Yang Kai dapat sepenuhnya mewarisinya, bahkan jika dia tidak tumbuh ke tingkat Kaisar Naga generasi ketiga, dia masih bisa mencapai alam naga ilahi. Naga ilahi, sejak zaman kuno, berapa banyak naga ilahi yang muncul di klan naga? Selain itu, informasi yang disembunyikan Fu Guang di sisik naga juga menyebutkan segel matahari dan bulan Yang Kai. Saat diaktifkan, itu akan mampu memanfaatkan kekuatan yang sangat besar dari kolam naga, yang merupakan bantuan terbaik untuk terobosan klan naga. Jika naga kuno naik ke alam naga ilahi di masa depan, Yang Kai akan dapat membantu mereka dan sangat meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Tiga tetua naga kuno telah mencapai batas mereka dalam hal kultivasi mereka. Apakah mereka tidak ingin mengambil langkah lebih dekat? Hanya saja mereka dibatasi oleh garis keturunan mereka dan tidak bisa mengambil langkah itu. Jika mereka dapat menggunakan segel matahari dan bulan Yang Kai untuk membantu mereka, mungkin mereka akan dapat menerobos. Meskipun peluangnya tidak tinggi, itu masih pantas untuk dicoba. Saat ini, Fu Guang sedang berkultivasi di kolam naga dan tidak bisa diganggu. Ketika Fu Guang keluar dari pengasingan, tiga sesepuh naga kuno mungkin memiliki kesempatan untuk mencoba. Ini benar-benar kabar baik bagi mereka.